Bab 331, Krisis 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Di antara pembunuhan dua tuan muda di tangannya, Luo Xingge dan Luo Fangbei adalah teman yang paling akrab. Kakak beradik itu merasakan punggung mereka suram, takut, dan melarikan diri dengan putus asa. Xiao Yu selalu tidak punya ide untuk membunuh dengan keluarga besar kuno dan alien, tetapi hanya duel. Tetapi sekarang 7 keluarga besar kuno telah menyatakan sikap mereka, dan keluarga besar kuno dan alien lainnya juga mulai menyatakan pendapat mereka. Siapa yang mendukungnya? Jika Anda tidak mendukungnya, itu adalah musuh, yang tidak diragukan lagi. Jadi dia tidak lagi memegang tangan apapun. Bunuh. Ketika Xiao Yu menghentakkan kakinya, dia melakukan tembikar dan menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia telah datang ke depan rute tempat Luo Xingge dan Luo Fangbei melarikan diri. Kekacauan. Satu tembakan adalah teknik pertarungan luar angkasa, yang secara langsung memenjarakan kedua pria itu. Bertarung. Luo Xingge menggigit gigi bajanya dan berteriak dengan geram, dan semua bintangnya mekar di sekujur tubuhnya, menjulang, untuk menghancurkan ruang ini dan memenjarakannya. Siapakah keluarga tinju naga? Xiao Yu meninju dengan keras tanpa ragu-ragu. Tinju besar yang dipadatkan oleh cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex, membawa tren kehancuran dan dampak yang dahsyat. Ledakan, bayangan tinju itu berkelebat. Kedua tuan muda itu terkoyak di tempat. Mereka tidak dapat menembus keterampilan bertarung ruang angkasa, dan tentu saja mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan untuk melakukan serangan balik atau menghindar, bertahan, dan hanya dapat dengan mudah dibunuh. Membunuh mereka, Xiao Yu tidak menganggapnya serius untuk dua tuan Zuluo lainnya. Minggir, kalian berdua bajingan, keluar dariku. Teris menjadi marah. Dia bukan lawan si kembar. Zhu Cheoksun dan Luo Xingge dan yang lainnya membantu mereka untuk mendapatkan keunggulan mutlak. Pembunuhan Xiao Yu membuatnya bingung, bagaimana dia bisa melawan. Si kembar tampak dingin dan muram. Kembalikan nyawa orang tuaku. Si kembar membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan keempat tangan mereka terbang ke atas dan ke bawah. Kalian mencari kematian. Teris sangat marah, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya terbuka lebar, ibu jari dan jari kelingkingnya melengkung ke atas, menunjuk ke pelipis, berteriak, neraka sudah mati. Oh, dua sinar cahaya tiba-tiba meledak dari matanya. Saudara kembar itu tidak tahu bahwa yang lain telah menyembunyikan teknik pupil super ini. Tidak mengherankan bahwa pupil neraka adalah teknik bertarung tabu yang unik bagi iblis vampir Ramosli. Sekarang Ramosli terbunuh, bagaimana dengan Tris? Berani menggunakannya dengan mudah untuk menyebabkan pengepungan oleh para penggembala dan membawa masalah yang tidak perlu bagi keluarga Pasa. Sekarang ada dilema hidup dan mati, tentu saja tidak akan ada reservasi. Melihat si kembar akan dibunuh oleh cahaya neraka, Xiao Yu mendengus dan langsung berlari ke arahnya. Dia melewati celah di antara saudara kembar itu seperti kilat, dan menghancurkannya dengan tangannya. Dua lampu neraka hancur. Ketika Terry melihat Xiao Yu, dia berbalik dan berlari seolah-olah dia melihat hantu. Seperti cahaya, Xiao Yu melesat keluar dan meraih di depan Thrice. Dia meraih bahu Thrice dengan tamparan backhand, dan meremasnya dengan lembut. Dia mendengar suara tulang retak, dan melemparkan backhand. Thrice menjerit dan jatuh di sana. Di depan si kembar, bunuh dia. Mata si kembar semuanya merah, dan kedua bersaudara itu jatuh pada Tris seperti badai dengan 4 tangan dan 4 kaki, membunuhnya hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, Xiao Yu diam-diam menghela nafas. Diperkirakan bahwa keduanya juga menjadi gila oleh kebencian. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku akan berterima kasih lagi. Pria berkemeja hitam di antara si kembar berterima kasih. Xiao Yu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang dalam. Jika kamu tidak pergi, kamu mungkin tidak bisa berjalan. Saudara kembar itu memberi hormat lagi, dan pergi dengan tergesa-gesa. Karena restoran emas dan megah itu terletak di daerah yang makmur, Xiao Yu tidak ingin tinggal terlalu lama. Itu menarik perhatian para penguasa keluarga Zhu, Luo, dan Pasa. Itu buruk. Dia juga pergi dan kembali ke istana. Kembali ke istana, Yun Mengyao dan Yaking membawanya kembali ke istana Yun Mengyao dengan hikmat. Setelah melihat Xiao Yu duduk, Yun Mengyao berkata kepada Yaking, Saudari King, mari kita lakukan untukmu. Menganggukkan kepalanya,
Yaking berkata dengan tegas, setelah kau pergi, Meng Yao mengusulkan agar Paman Hoshino dan para pendahulu Qin Kanjin dari keluarga Qin pergi ke keluarga Pasa, dan menghancurkan 10 penguasa tingkat raja dari keluarga Pasa secara diam-diam dan menyeluruh. Aku memotong fondasi keluarga Pasa dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan mereka. Setelah mereka tiba, aku menemukan bahwa para penguasa dari keluarga Zhu dan Luo ada di sana, dan mereka sedang mendiskusikan beberapa hal. Untuk berurusan denganku, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Ya, Yaking mencibir, kita akan pergi ke Tisancheng, entah bagaimana mereka sudah tahu bahwa kau bermaksud membunuh kita di jalan, dan kau memiliki Dewi Tiga Warna, yang merupakan objek yang akan mereka bunuh. Sejauh yang aku tahu, tampaknya bahkan 10 penguasa teratas dari keluarga Pasa akan diberangkatkan. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, mereka benar-benar bersusah payah. Dia mengulurkan tangan dan menarik Yun Meng Yao ke dalam pelukannya, telapak tangannya di atas kaki indahnya yang bulat. Kamu harus memikirkan solusinya. Yun Meng Yao tidak menyangka Xiao Yu akan bertindak seperti ini, wajahnya merah padam, dan dia melirik Yaking dengan cepat. Meskipun dia agak malu, dia berpikir untuk berpisah dari Xiao Yu, jadi dia tidak berjuang. Yaking, yang melihat ini di matanya, menatap Xiao Yu dengan pandangan tidak senang, dan berkata, tentu saja, Yao impianmu adalah wanita aneh dengan kebijaksanaan seperti laut. Dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk menyatukan beberapa kekuatan sekaligus. Para ahli dari keluarga Sa, keluarga Zhu, dan keluarga Luo dihancurkan. Itu akan menyenangkan. Xiao Yu tertawa, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Wajah Yaking menjadi lebih bermartabat, kata Meng Yao, menggunakan Qin Kanjin dan Paman Hoshino untuk bergabung dengan guru surgawinya sendiri, meninggalkan semua guru surgawi lainnya di kota kekaisaran, jadi bahkan jika mereka pergi ke sana jika ada banyak guru, tidak ada kemungkinan bahwa setelah guru Raja Surgawi akan membunuh kita, tetapi keluarga Qin mendapat berita bahwa keluarga Wu dan keluarga Zheng juga mengirim guru karena kematian Wu Qiang dan Zheng Feiyang. Xiao Yu mengangkat alisnya dan berkata, keluarga Wu dan keluarga Zheng. Ini benar-benar merepotkan. Dan baik keluarga Wang maupun keluarga Xing tidak dapat mengirim seseorang untuk membantu. Yaking tersenyum getir. Baru 2 hari yang lalu, saat kau dan Meng Yao berkeliaran di daerah terlarang. Kakak King, Yun Meng Yao memiliki telinga dan mata merah. Xiao Yu tersenyum, dan benar-benar tidak perlu malu di hadapan Yaking. Dia mendengar Yaking terus berkata, pada hari itu, para guru yang dikirim oleh keluarga Wang dicegat oleh keluarga Wu dan Han, dan para guru yang dikirim oleh keluarga Xing dicegat oleh keluarga Xiao dan Zheng. Xie, Aoyu, yang tidak terlalu peduli, tiba-tiba mendongak dan menatap cahaya. Jadi, keempat keluarga kuno ini bekerja sama untuk mengekang keluarga Wang dan keluarga Xing untuk melakukan sesuatu padaku. Tujuannya adalah menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. Tepat sekali. Yaking berkata dengan suara yang dalam, dan kali ini keluarga Wu dan keluarga Han memimpin Wu Dongtian, dan keluarga Xiao dan keluarga Zheng memimpin Zheng Batian. Xiao Yu bersenandung dingin, terlalu banyak intimidasi kedua belah pihak bergabung untuk membunuh satu orang terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan pemenangnya. Ini adalah ide keluarga Wu, keluarga Han, keluarga Xiao, dan keluarga Zheng. Jelas, Anda tidak perlu memikirkannya sama sekali. Mereka menggunakan Yang Mo untuk memberitahu Anda dengan jelas, tetapi Anda tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Bahkan lebih jelas lagi bahwa saya akan menggertak Anda. Tetapi kekuatan mereka adalah kesombongan. Apa yang bisa Anda lakukan? Xiao Yu kesal dengan kesombongan dan keangkuhan pihak lain, dan juga sangat tidak senang dengan tindakan keluarga Wang dan Xing. Jika mereka harus menyerang, bagaimana 4 keluarga besar kuno seperti keluarga Wu? Bagaimanapun, mereka tidak benar-benar bergabung. Tetapi mereka memilih untuk diam. Aoyu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Yaking secara alami mengetahui ketidakpuasan Xiao Yu, dan dia hanya bisa tersenyum dengan senyum pahit. Bagaimanapun, keluarga Xing dan keluarga Wang sama-sama keluarga besar dengan populasi lebih dari 1 juta. Hubungannya rumit dan kompleks, meskipun mereka semua adalah keluarga mereka sendiri, tetapi mereka memiliki kelompok kecil mereka sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri, mereka akan memiliki rencana mereka sendiri. Kali ini, mereka juga mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah kamu dapat bertahan dari kesulitan. Jika kamu dapat menerobos, 2 keluarga besar berikutnya benar-benar bersatu,
dan ayahku dan Kapten Wang dapat memberimu perintah yang baik untukmu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, bagaimanapun, aku bukan dari 7 klan kuno agung. Dia berbicara langsung ke inti masalah. Alasan mengapa keluarga Wang dan keluarga Xing tidak sebagus keluarga Wu, keluarga Han, keluarga Zheng, dan keluarga Xiao. Dalam analisis terakhir, mereka masih bekerja. Sejak lahir hingga sekarang, orang-orang dari 7 keluarga kuno utama selalu menjadi yang tertinggi dan dibesarkan dengan kepribadian yang sombong, jadi menurut pandangan mereka, Xiao Yu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam persaingan ketiganya, dan hampir mustahil untuk melampaui keduanya. Alasan mendukung Xiao Yu tentu saja saya berharap Xiao Yu akan menjadi kaisar perang selangkah lebih maju. Dalam hati mereka, harapan ini hampir nol, dan tentu saja kelonggaran akan terjadi. Ini bukan yang mereka lakukan dengan sengaja, tetapi pola pikir yang terbentuk sepanjang tahun. Karena Wu Dongtian dan Zheng Batian masih akan muncul, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya adalah Xiao Yu yang terkuat, dan saya harus mengalahkan mereka berdua. Hati Xiao Yu penuh dengan perang. Dia merindukan kedua pria itu untuk bertarung. Dia memiliki teknik bertarung, 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia, dan dia tidak perlu khawatir tentang teknik bertarung tabu yang mengerikan dari lawan. Alam, yang terburuk sekarang adalah ranahnya. Tidak peduli apakah itu Wu Dongtian atau Zheng Batian, Xiao Yu merasa bahwa ranahnya lebih tinggi darinya. Jika mereka berdua dikalahkan, dia akan memiliki Raja Bulan, dan saya khawatir itu ada di Dewi. Dasar danau dibunuh oleh 2 orang, jadi dia ingin mengubah kerugian ini. Roh, pembaptisan. Penatua Ashkeller dari klan Night Devil berkata bahwa Xiao Yu bermaksud mencobanya untuk melihat apakah itu memiliki efek. Ao Yu, apa yang akan kamu lakukan? Yaking bertanya. Xiao Yu berkata tanpa ragu, serang. Serang, Yaking berkata dengan heran. Kamu tidak bisa selalu bertahan. Kali ini kamu bisa membuat pasukan Wang dan Xing tidak melakukan yang terbaik. Ini tidak berarti bahwa mereka akan sama di masa depan. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini, jadi apakah aku tinggal di Kaisar Tianluo atau bergegas ke kota perang besi, selalu harus bertarung dengan mereka, daripada tinggal di sini untuk bertahan secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Yu mencibir, aku mungkin tidak takut pada Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mata Yun Mengyao menjadi mabuk, Ao Yu, aku harus. Sebuah suara yang menawan terdengar. Hasilnya adalah Xiao Yu dan Yun Mengyao menggigil pada saat yang sama. Itu benar-benar, aku ingin, penuh godaan, dan mereka masih berbicara yakin. Lihat apa yang aku lakukan, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan hati Mengyao. Yaking berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin ada aliran energi yang lahir setelah kematian, tetapi tidak ada suasana yang bermartabat seperti itu. Xiao Yu menggoda, kapan ini akan menjadi hati King King, maka itu bagus. Kamu tunggu saja, Yaking berkata, dan pergi, aku tidak akan mengganggu kasih sayangmu. Yun Mengyao berteriak ke punggung Yaking, kakak King takut cemburu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menunggu, bukan berarti kamu tidak punya kesempatan. Yaking mendengarnya, itu lebih cepat, dan tidak ada jejak dalam sekejap mata. Hanya ada 2 orang di istana. Mereka melepaskannya. Ketika Yun Mengyao berbalik, dia duduk di pangkuan Xiao Yu, mengaitkan leher Xiao Yu dengan kedua tangan dalam postur yang sangat ambigu, dan berkata sambil mendesah, Ao Yu, aku ingin. Singkatnya, Xiao Yu asteris meroket. Keindahan pertama di benua itu sengaja menggoda godaan itu. Mengyao, apakah kamu tidak takut aku tidak bisa melewati level ini? Xiao Yu memanjat puncak kembar Yun Mengyao yang menjulang tinggi dengan kedua tangannya, dan menusuk ke dalam saku rok untuk bermain. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memiliki seorang putra untukmu, mari kita balas dendam. Yun Mengyao tertawa. Xiao Yu meremasnya dengan keras, berseru, oke, beraninya kau memandang rendah suamimu dan melihat bagaimana aku bisa mengepakmu. Sambil memegang Yun Mengyao, dia ditekan di atas meja. Gairah musim semi dimulai. Ketika angin dan hujan berhenti, Xiao Yu menatap wajah Yun Mengyao yang masih mengantuk, dan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, dan dengan lembut melepaskan diri dari keterikatannya untuk menutupi selimut Yun Mengyao. Dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari asrama menuju ruang latihan.
Sejak keduanya memutuskan hubungan itu, Yun Mengyao membuka ruang latihan di istananya sendiri hari itu, sehingga Xiao Yu dapat beristirahat lagi dan memasuki ruang latihan. Melangkah ke dalamnya, pikiran Xiao Yu muncul bersama Wu Dongtian dan Zheng Batian. Kekuatan kedua orang ini cukup arogan. Jika dia ingin bertarung, dia benar-benar tidak memiliki pemahaman penuh. Bagaimanapun, tidak cukup hanya memiliki keterampilan bertarung yang arogan. Masih perlu untuk mendukung semangat juang. Pada awalnya, Wu Dongtian hanya menggunakan metode pemenjaraan seperti segel secara acak, dan Xiao Yu tidak dapat melakukan apapun. Pada saat itu, dia menunjukkan bahwa dia lebih rendah dari keduanya. Jadi setelah pertempuran itu, dia sekarang menerobos ke tengah level bumi, dan setelah mengingatnya, dia masih tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kedua orang itu memang sombong. Keluarkan Xiu Lingling dan yang diberikan oleh Nocturne. Xiao Yu memiliki beberapa harapan dan beberapa kekhawatiran. Dia menantikan perubahan kualitatif yang dapat dibawa oleh Xiu Shenling dan untuk dirinya sendiri. Kekhawatirannya adalah si Xiu Lingling dikatakan menyakitkan dan saya tidak tahu apakah saya dapat menanggung masa lalu. Tetapi memikirkan ancaman yang dibawa oleh Wu Dongtian dan Zheng Batian, Xiao Yu melemparkan roh Moxibushi ke dalam mulutnya. Segera setelah masuknya roh pencuci pil, itu berubah menjadi cairan hangat dan menyelinap ke tenggorokan, dan Xiao Yu merasa bahwa Sen dan tiga warna, yang sudah lama tidak bergerak, sedikit bergetar, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi masih mengejutkan Xiao Yu. Roh pencuci sumsum benar-benar dapat menarik perhatian Dewa Tiga Warna bergetar, dan tubuh Xiao Yu segera muncul topeng tiga warna ungu, kuning dan hijau untuk menutupinya, seperti melindunginya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Xiao Yu sebelumnya. Sen dan tiga warna yang biasa tertarik pada getaran itu, dan kemudian menyerap api aneh, air yang berbeda, dan sejenisnya. Lanskap Xiao Yu berubah, tetapi akan melihat bagaimana ia akan berkembang. Setelah roh pencuci pil, yang berubah menjadi aliran udara hangat, memasuki tenggorokan, ia pergi dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, membantu semua tulang Xiao Yu kecuali kepala, dan dewa dan tiga warna yang merupakan traksi bergetar dan mengalir. Aliran udara tiga warna mulai menyebar ke seluruh tubuh. Aliran udara tiga warna ini seperti esensi dari dewa dan tiga warna. Dengan hilangnya tiga warna dewa dan menyusut dan pingsan, kekuatan binatang penjaga dari burung elang emas kondor menembus ke dalamnya, tenggelam ke dalam tiga warna dewa dan membuat tiga warna kecepatan menyusut para dewa lebih cepat, sama seperti kekuatan binatang penjaga menangkap kekuatan dewa tiga warna. Aliran udara tiga warna menyebar, dan juga menutupi anggota badan dan tulang, yang sangat mirip dengan peran Moxibushi. Aneh, bukankah itu berarti akan ada rasa sakit yang tak terbayangkan saat mengambil Sui Lingling dan ada contoh orang-orang kuat teratas yang hidup dan mati setelah meminumnya. Tidak banyak orang di Night Devil yang berani menggunakannya. Mengapa saya meminumnya setelah meminumnya? Apakah Anda bahkan tidak merasakan sakit? Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia ingat situasi Dewa Obat Peleburan. Xian pernah berkata bahwa obat peleburan dewa mengacu pada penderitaan rasa sakit yang tidak normal, tetapi dia juga tidak merasakan sedikit pun, tetapi diam-diam menangkap prototipe api hantu Xian. Apakah semuanya adalah obat mujarab tiga warna yang bekerja? Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke dalam tubuhnya. Dewa tiga warna terus menyusut, hanya seukuran ekor kecil, dan manik-manik roh api langit dan manik-manik roh angin langit yang mengelilinginya juga menyusut. Rotasi kiri dan kanan dan, terutama manik-manik roh api hari itu, mungkin karena elang emas dewa yang menjaga kekuatan binatang itu sendiri adalah atribut api, sehingga manik-manik roh api langit sangat aktif dan berputar jauh lebih cepat. Pada saat ini, Xiao Yu pergi untuk melihat pola di dadanya. Pola dewa penjaga kondor elang emas mekar dengan cahaya keemasan, lingkaran emas tampaknya melekat oleh api, dan jangkrik emas menginjak kaki kondor elang emas tampaknya terbakar, dan suhunya terus meningkat. Papa, semburan hujan lebat tiba-tiba terdengar dari sekujur tubuh Xiao Yu. Ada rasa sakit di hati, dan aliran udara saripati cair yang menggabungkan obat dan aliran udara tiga warna menyelinap menjadi pisau baja tajam, melewati daging dan tulang. Sakit, tampaknya ribuan pedang terus-menerus melewati tulang. Xiao Yu menggosok, melunakkan, dan melunakkan tulangnya lagi dan lagi, tampaknya tulangnya akan diabadikan. Bertahan, Xiao Yu duduk dalam bentuk patung tanah liat, tetap tidak bergerak,
membiarkan tubuhnya dicuci oleh udara yang mengalir seperti pisau baja pencukur tulang. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, butuh 3 hari. Rasa sakit di hati menghilang dengan tenang. Akhir dari efek mencuci obat adalah bahwa apa yang disebut sumsum tulang adalah proses penempaan tulang, yang membuat sistem berubah secara kualitatif, dan dapat memiliki lebih banyak keuntungan dalam proses kultivasi. Dan sisa roh pencuci sumsum telah bergabung menjadi semangat juang Xiaoyu. Awalnya, semangat juang Reli dan Tian tiba-tiba meledak lagi. Dampak langsung dari ledakan Dantian itu seperti ledakan Dantian, tetapi semangat juangnya tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat, membuat Dantian tidak dapat menahannya. Ia meledak dan menjadi lebih besar lagi. Tiba-tiba, alam Xiaoyu terangkat ke puncak bumi. Namun, semangat pencucian sumsum belum sepenuhnya hilang, dan hanya ada setetes air mata yang mengalir dari anggota tubuh dan tulang, tetapi mereka berkumpul dalam jumlah kecil dan membanjiri Dantian. Xiaoyu merasa bahwa kekuatannya sekali lagi sangat terpengaruh. Getarannya bergetar lagi, dengan cepat keluar dari Dantian, dan dengan cepat mengalir melalui meridian seluruh tubuh. Setiap kali ia bersirkulasi, ia kembali ke Dantian sekali lagi, dan cairan yang tersisa dari semangat pencucian pil itu disempurnakan, kekuatannya akan meningkat 1 poin. 72 minggu berturut-turut. Mielin dicerna secara menyeluruh. Semangat juang Xiaoyu juga meningkat 72 kali lipat, dan akhirnya mencapai kemacetan lagi. Semua semangat juang kembali ke Dantian, dan sekali lagi membawa Dantian ke batasnya. Cepat, tanpa ragu-ragu, kesempatan itu tepat di depannya, dan Xiaoyu langsung meluncurkan dampak ganas lainnya, yang akan berdampak pada alam yang lebih tinggi lagi. Kemarahan itu melonjak dan melonjak. Pada saat ini, roh pendendam di Dantian tampaknya memicu lautan gelombang besar, terus-menerus mengembang, dan dipengaruhi olehnya, bahwa Dantian itu juga terus-menerus mengembang, menyusut, dan seterusnya. Hari lain telah berlalu. Xiaoyu yang duduk tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, lengannya terangkat, dan kekuatan liar itu tiba-tiba meledak. Boom! Tanita itu bangkit lagi dengan dampak dendam. Semangat bertarungnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kenaikan yang sesuai di ranah. Tingkat pelangi lebih rendah. Obat mujarab pencuci pil tidak hanya mengubah fisik Xiaoyu, tetapi juga membuatnya melompat dari tengah level bumi ke level bawah level pelangi. Seni bela diri, Zeng Batian. Mata Xiaoyu bersinar terang, semangatnya tinggi, dan dia menerobos ke jajaran level pelangi, yang membuatnya percaya diri. Kelemahan sebelumnya akhirnya ditarik kembali secara paksa. Menghadapi keduanya lagi, dia memiliki keyakinan dalam pertempuran. Alam peningkatan, Xiaoyu segera mengalihkan tujuannya ke efektivitas pertempuran, terutama untuk beradaptasi dengan perubahan dalam keterampilan bertarung yang dibawa oleh semangat bertarung yang lebih kuat. Tinju naga, sebuah pukulan diledakkan, dan segera cahaya dan bayangan tinju Jin Guang Cancan yang besar dan berukuran 1 orang muncul, dan bayangan tinju itu pecah dan berubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Pedang terbang yang tidak pasti. Xiaoyu mengeluarkan pisau roh kudus, dan mengayunkannya dengan pisau yang lembut. Sikat. 7 pisau keluar dari udara, ini adalah kinerja kekuatan tingkat atas dari pisau putar terbang tak terbatas. 1 pedang mengubah 7 pisau, dan menunggu. Kekuatan 7 orang untuk ditampilkan pada saat yang sama. Perisai rusak plus pedang terbang tidak stabil. Xiaoyu menyapu. Segera, saya melihat cahaya pisau Qiji berkedip dengan cahaya dingin yang dingin dan terbang ke depan. Bang! 7 suara keras datang, dan 7 dinding ruangan yang keras, yang seperti baja, meninggalkan 7 celah, tetapi itu adalah pertahanan yang kuat dari 7 cahaya pisau yang menerobos ruangan dan melesat keluar. Perisai rusak, senyum keluar dari mulut Xiaoyu, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Karena secara khusus digunakan untuk menghancurkan pertahanan, perisai dapat digunakan untuk memberkati kekuatan apapun. Misalnya, pisau roh kudus adalah senjata, dapatkah itu diberkati pada orang-orang? Pemandu Xiaoyu melakukannya. Ketika dia berpikir, dia segera melihat lingkaran cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan pertahanan. Lalu, keterampilan bertarung apa lagi yang dipamerkan saat itu? Apakah termasuk kekuatan menghancurkan perisai dan memotong, yaitu menggabungkan keterampilan bertarung menghancurkan perisai dan tinju naga? Apakah ada efek pertahanan yang perlu diverifikasi? Xiaoyu segera menemukan Yaking. Saudari King,
Keluarga Xiao, keluarga Wang, dan keluarga Xing tidak memiliki kekuatan untuk melindungi binatang buas. Setidaknya mereka harus memiliki keterampilan bertarung yang sama dalam pertahanan, kan? Xiao Yu bertanya. Tentu saja, Yaking menjawab, tetapi tetap menjawab, kamu harus tahu bahwa 3 keluarga besar kita masing-masing memiliki nama. Keluarga Xiao adalah keluarga Riao, keluarga Wang adalah keluarga Chang Yue, dan keluarga bintang kita adalah keluarga Star Soul. Keluarga Wu adalah keluarga King Long, keluarga Hu adalah keluarga White Tiger, keluarga Han adalah keluarga Suzaku, dan keluarga Zheng adalah keluarga Xuanwu. Gelar-gelar ini adalah kekuatan binatang pelindung. Kami bertiga tidak memiliki kekuatan binatang pelindung, tetapi mereka memiliki kekuatan pelindung matahari, bulan, dan bintang, tetapi kekuatannya lebih rendah daripada kekuatan pelindung dari 4 binatang besar. Petik 2. Xiao Yu berkata, Saudari King mengerahkan kekuatan pelindung jiwa bintang. Sebuah janji telah dibuat, dan Yaking memegang satu tangan di tangannya, dan segera sebuah glasir berbentuk bintang terbentuk untuk melindunginya. Pada saat yang sama, Xiao Yu dengan jelas melihat langit yang dipimpin oleh matahari yang terik, memancarkan sedikit cahaya bintang. Tampaknya kekuatan pelindung jiwa bintang adalah kekuatan bintang-bintang di langit. Bisakah memberkati benda asing? Xiao Yu bertanya. Yaking tertawa, tentu saja bisa. Dia mengambil trik dan melihat sebuah jiwa bintang menjaga berkat di atas sebuah batu besar, memperbaikinya. Tidak ada teknik bertarung lain yang digunakan. Xiao Yu hanya menerapkan perisai yang rusak untuk memotong. Dia ingin melihat seberapa kuat perisai yang rusak itu. Dia tidak menggunakan senjata, telapak tangannya terangkat, dan sebuah lingkaran cahaya diperbaiki, dan dia melambaikan tangan dan memotong. Oh, kekuatan pelindung jiwa bintang dalam potongan pisau tangan segera membuatnya bergetar hebat. Kekuatan pelindung jiwa yang asli tebal tiba-tiba menipis dan lebih dari setengahnya. Xiao Yu melambaikan tangan dan memotongnya lagi, dan klik kemudian pelindung jiwa hancur. Bagaimana kamu melakukannya? Yaking berkata dengan heran. Xiao Yu tertawa, perisai yang rusak. Perisai yang rusak. Ye Chao Feng, ahli keterampilan bertarung ribuan tahun yang lalu, menciptakan perisai yang rusak dan pasukan pelindung 7 klan kuno besar. Yaking bertanya, tepat sekali. Xiao Yu tidak menyangka bahwa perisai yang rusak ciptaan Ye Chao Feng ditujukan untuk melawan pasukan pelindung 7 keluarga besar kuno. Saudari King, datanglah lagi. Yaking mengeluarkan pelindung jiwa bintang. Kali ini, Xiao Yu pertama-tama melakukan tebasan pemecah perisai, seperti SWOT manga, dan kemudian, sambil mempertahankan tebasan pemecah perisai, ia melakukan balongkuan. Boom! Dengan satu pukulan, pelindung jiwa bintang itu langsung meledak. Hanya satu pukulan. Tidak mungkin. Yaking menatap matanya, menatap batu yang dilindungi oleh jiwa bintang dengan tak percaya, yang telah hancur. Namun Xiao Yu tidak optimis. Memecah perisai dan memotong benar-benar kuat, dan Anda dapat memberkati penghancuran perisai terlebih dahulu dan kemudian menggunakan tinju naga. Dengan cara ini, kekuatan perisai masih tercampur dalam tinju naga, tetapi dalam hal ini, ia memiliki tujuan ganda dan menunggu kekuatan. Ada 2 salinan, satu untuk menghancurkan perisai dan yang lainnya untuk melawan naga. Meskipun kekuatannya telah ditingkatkan, itu tidak jelas. Daripada menggunakannya secara terpisah, Kakak King, pelindung jiwa bintang dan 4 binatang pelindung, seberapa kuat? Xiao Yu bertanya. Yaking meratakan mulutnya dan berkata, tentu saja, kekuatan keempat binatang penjaga itu jauh lebih kuat. Kekuatan para penjaga Chang Yue, Riao, dan penjaga jiwa bintang hanya 1/5 dari penjagaan keempat binatang dewa. Oleh karena itu, setelah anak-anak dari 3 keluarga besar kita, tingkat Siufan, hampir tidak ada yang akan menggunakan kekuatan penjaga, karena perlindungan diri dari kekuatan penjaga tidak dapat menjamin untuk bersaing dengan lawan di tingkat yang sama. Itu saja. Dengan kata lain, kekuatan keempat binatang penjaga itu 5 kali lipat dari penjaga jiwa bintang. Xiao Yu diam-diam menghitung perisainya yang rusak dan pedang terbang yang menusuk. Jika itu adalah serangan 7 bilah, Anda harus menggunakan 2 atau 3 serangan berturut-turut untuk menghancurkan binatang penjaga. Kekuatannya, Xiao Yu mengeluarkan 7 pisau terbang Xing Yue lagi. Untuk pisau putar terbang yang tidak pasti dalam pertempuran jarak jauh, setiap tambahan akan membutuhkan kekuatan 2 kali lipat, tetapi saat dia menyesuaikan keterampilan penyembunyi jarum terbang di lemari keterampilan bertarung keluarga Li Chao Feng, dia akan berada di tingkat bumi.
Sudah memungkinkan untuk mengirim 6 pisau bersama-sama. Saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membuat 7 pisau bersama-sama. Dia mengangkat tangannya. Siu 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 siu. 7 pisau cahaya dingin menerobos udara, dan mereka saling bertarung di ketinggian tinggi, yang masing-masing mengubah arahnya untuk membentuk cahaya dingin, dijalin menjadi jaring pisau sungguhan. Xiao Yu bergerak, dan 7 pisau terbang Xing Yue kembali ke tangan pada saat yang sama. Akhirnya, persyaratan tertinggi dari pisau putar terbang tak terbatas dan pertempuran jarak jauh tercapai. Apakah kamu masih perlu mundur? Yaking bertanya. Xiao Yu tertawa, tidak perlu. Baiklah, itu bagus. Yaking berkata dengan serius, sekarang aku akan memberitahu kalian bahwa para guru dari keluarga Zhu dan Luo telah pergi keluar ibu kota kekaisaran dalam 4 hari retret. Menurut informasi, kali ini mereka mengirim seorang raja surgawi. Ada sebanyak 30 tangan dan kaki, dan masing-masing memiliki guru yang lebih unggul dari raja. Selain itu, para guru dari keluarga Wu dan keluarga Zheng juga akan tiba dalam waktu dekat. Bagaimana kalian berencana untuk mengatasinya? Petik 2. Biarkan mereka kembali. Xiao Yu mencibir. Oke, apakah kalian sudah kembali? Yaking mengira dia salah dengar, tetapi jumlah guru itu jauh lebih banyak daripada miliknya sendiri. Ini bahkan bukan guru surgawi dari keluarga Pasa, keluarga Wu, dan keluarga Zheng. Apa yang bisa kalian lakukan? Yaking bertanya. Xiao Yu tertawa, saudari King ingin tahu. Oke, cium aku berjanji untuk memberitahumu tanpa ragu. Oh, Yaking bergerak maju dengan cepat dan mencium pipinya dengan cepat. Ayo, menyentuh tempat di mana dia dicium. Xiao Yu masih ingin mengolok-oloknya, tetapi ketika dia melihat Yaking menatap matanya yang indah, dia tersenyum dan berkata, aku juga memiliki kekuatan rahasia. Setelah berbicara, Xiao Yu pergi. Baru setelah dia pergi, Yaking menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah kekuatan rahasia yang sama. Di mana kekuatan rahasia itu, tidak dapat menahan amarah, pilih bunga, kamu memanfaatkanku. Dari kejauhan hanya Xiao Yu yang tertawa. Kekuatan rahasia Xiao Yu tentu saja adalah raksasa dan setan malam. Berbicara dengan para tetua dari 2 kelompok etnis, mereka segera setuju untuk mulai memobilisasi sejumlah besar master dari ras mereka masing-masing. Waktu yang dibutuhkan adalah 6 hari. Jadi Xiao Yu mulai bermain di ibu kota kekaisaran. Setiap hari dengan Qin Yuyi dan Yaking makan dan minum di ibu kota Kaisar Tianluo, dan kembali ke istana pada malam hari. Mereka berlama-lama dengan Yun Mengyao seolah-olah mereka tidak tahu segalanya yang akan datang. Begitu penuh selama 6 hari. Xiao Yu bermain di hampir setiap sudut ibu kota Kaisar Tianluo, dan tentu saja menemukan orang-orang yang melacak mereka, tetapi tidak ada yang melakukan sesuatu seperti serangan diam-diam. 6 hari kemudian, Xiao Yu dan Yaking mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yuyi dan Yun Mengyao, dan memulai perjalanan ke kota Tizan dengan 100 tuan muda yang dipilih dari resimen tentara bayaran Xingluo setelah Xiao Yu dan yang lainnya meninggalkan ibu kota Kaisar Tianluo. Kaisar Tianluo yang awalnya tenang segera memicu badai. Keluarga Qin, keluarga Li, keluarga kerajaan Tianluo dan beberapa pelayan Xingluo yang dipimpin oleh Raja Pistol tingkat tinggi 10 Raja keluarga Qin, Qin Kangjin. Para penguasa resimen mengepung keluarga Pasa. Sebuah pertempuran tak terelakkan dimulai. Pertempuran berdarah mereka membuat Kaisar Tianluo sekali lagi diresapi oleh hujan berdarah. Ratusan orang, seperti Xiao Yu, pergi jauh-jauh. Sekitar 3 jam kemudian, Tianluo di akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Dalam perjalanan, Xiao Yu berhenti. Dia telah melakukan keterampilan bertarung dari hati ke telinga. Dengan kultivasinya untuk mencapai tingkat pelangi, pendengarannya dapat dikatakan telah meroket. Segala sesuatu dalam jarak 50 meter tidak dapat lolos dari pendengarannya, dan suaranya untuk jarak itu juga telah banyak ditingkatkan. Ayo, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Kelompok itu segera berhenti. Benar saja, tak lama setelah kata-kata Xiao Yu jatuh, suara udara pecah datang dari jauh, dan sejumlah besar master muncul di segala arah, dengan 3 atau 400 orang. Xiao Yu dan Yaking saling memandang dan tersenyum. Segera para master dari keluarga Zhu dan Luo bergegas dari kiri ke kanan dan berhenti sekitar 20 meter dari Xiao Yu dan yang lainnya, diikuti oleh para master dari keluarga Wu dan Zheng yang dipimpin oleh Wu Dongtian dan Zheng Batian. Master kuartet membentuk lingkaran. Mereka semua dapat melayang di udara, menatap Xiao Yu dan yang lainnya dengan agresif.
Di antara mereka, para master dari keluarga Zhu di sebelah kiri dan keluarga Luo di sebelah kanan menatap Xiao Yu dengan kebencian yang tak terlupakan. Belum lama ini, mereka berdua empat master generasi muda Zhu Cheoxun, Luo Xingge, Zhu Rongs, dan Luo Fangbei yang dibudidayakan oleh keluarga besar semuanya dibunuh oleh Xiao Yu, dan keduanya tidak sabar menunggu tubuh Xiao Yu yang hancur. Wan Duanfang membenci hatinya. Master dari kuartet mengelilingi Xiao Yu dan yang lainnya di tengah, dan mereka semua menunjukkan tawa yang menyeringai. Melihat bahwa Xiao Yu dan yang lainnya tidak melawan, mereka semua adalah generasi muda di bawah usia 30. Zhu Houzhen dari keluarga Zhu tidak berbicara, tetapi tertawa liar. Wu Dongtian dan Zheng Batian keduanya memegang lengan mereka dan menatap Xiao Yu sambil tersenyum, seolah berkata, kali ini kamu mati. Tetapi Xiao Yu tidak pernah berbicara, dan menatap mereka sambil tersenyum. Apakah kamu di sini untuk mengantar kami pergi? Xiao Yu perlahan terbang ke suatu tempat setinggi sekitar 3 meter, tersenyum pada Wu Dongtian sambil tersenyum. Ya, mengantarmu pergi. Wu Wutian berkata sebelumnya, dan Zhu Houzhen sudah berkata, kirim kamu neraka. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, wah, anakku bukan lawan, dan Lao Su akan maju. Zhu Houzhen ini adalah ayah biologis Zhu Cheoxun. Zhu Rongs yang terbunuh adalah keponakannya. Aku tidak tahu anak laki-laki yang begitu tinggi, jadi aku akan membiarkanmu merasakan semua siksaan dan mati sebentar lagi. Zhu Houxi menatap Xiao Yu dengan nada kejam, dan berkata dengan suara dingin. Baiklah, aku menunggu. Xiao Yu memiringkan kepalanya, dengan marah kau tidak membayar untuk dirimu sendiri. Melihat ini, Zhu Houzhen sangat marah. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 25 tahun yang berdiri di belakang Zhu Houzhen muncul, menatap Xiao Yu dengan kekejaman yang sama, dan berkata dengan tegas, kau membunuh saudaraku Zhu Rongs. Aku, Zhu Chaohong, ingin kau mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Zhu Chaohong, yah, melihatmu, itu bukan lawanku. Membosankan. Xiao Yu mengangkat bahu dan berbalik untuk melihat Wu Dongtian. Wu Dongtian, mari kita berdiri lagi. Wu Dongtian mengusap bibirnya, sedikit mengangkat kepalanya, mengabaikan Xiao Yu sama sekali. Sebaliknya, seorang pemuda muncul di belakangnya, kau tidak perlu menggerakkan langit untuk membunuhmu, aku bisa melakukan semua pekerjaanku. Begitu suaranya jatuh, dia melesat seperti anak panah yang lepas dari tali. Dia adalah Zheng Tianyangku. Dia membunuh saudaraku Zheng Feiyang dan hendak memenggal kepalanya untuk membalas dendam. Seorang pemuda dari keluarga Zheng juga melesat keluar. Bunuh adikku Luo Fangbei, aku Luo Xingting untuk membalas dendam saudaraku. Di pihak keluarga Luo, seorang gadis muda dengan pedang tajam yang menyilaukan datang dan membantai. Zhu Chaohong dari keluarga Zhu juga berteriak dengan marah. Mereka berempat datang untuk membalas dendam, dan mereka juga menggantikan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Jelas, di mata mereka, Xiao Yu tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun dengan mereka. Wu Mingxin, pinjamkan penggunaan pertamamu. Xiao Yu menatap dingin pada serangan keempat tuan itu, menghela nafas dingin, dan melesat dalam bentuk, seperti listrik, langsung terpisah dari pengepungan keempatnya dan mencapai Wu Mingxin di depannya. Pisau suci Leiling melintas dengan dingin. Percikan darah membubung ke langit. Kepala Wu Mingxin melayang keluar. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kecepatan perubahan itu mengejutkan semua orang, dan mereka belum bercampur, jadi mereka mendengar Xiao Yu mencibir, Luo Xingting, Zhu Chaohong, mati. Tetapi melihatnya menggoyangkan pisau guntur dari udara. Dentang, suara pedang-pedang tiba-tiba datang, dan mereka hanya bergegas bersama. Mereka hendak berbalik untuk membunuh Luo Xingting dan Zhu Chaohong milik Xiao Yu. Pedang itu segera lepas dari kendali mereka dan bergegas maju. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Xiao Yu di alam pelangi sudah bisa mengendalikan dua senjata sekaligus. Oh, pisau Luo Xingting menusuk jantung Zhu Chaohong, dan pedang Zhu Chaohong menusuk tenggorokan Luo Xingting. Kedua tuan itu juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka dan langsung mati. Hanya 4 orang guru besar yang tersisa, yaitu Zheng Tianyang dari keluarga Zheng. Tianyang, kembalilah. Orang tua dari keluarga Zheng melihat ini dan langsung tahu bahwa itu tidak baik. Kekuatan Xiao Yu jelas lebih kuat dari yang mereka kira. Xiao Yu mencibir, apakah dia masih bisa kembali? Memegang pedang suci guntur,
melakukan, seperti listrik seperti cahaya, Xiao Yu seperti kilat yang sama, dan Zheng Tianyang, yang tertegun dan terpana, menebas dengan pisau. Oh, ketika terkejut, Zheng Tianyang dengan cepat melakukan operasi pupil dan menembakkan cahaya keheningan. Kepunahan cahaya dewa sangat cepat. Xiao Yu tiba-tiba menarik tubuhnya, hanya menghindari serangan cahaya keheningan, dan pisau Roh Kudus jatuh dari langit dan jatuh ke kepala Zheng Tianyang. Sler, kata orang tua dari keluarga Zheng, dengan marah, melambaikan bayangan tinju. Ratusan generasi muda yang mengikuti Xiao Yu segera naik ke langit, dan di hadapan bayangan tinju, mereka meledak di masa lalu. Boom! Dampak dari kedua pukulan itu langsung meledak menjadi kekuatan yang dahsyat. Lelaki tua dari keluarga Zheng itu terguncang mundur sejauh 3 meter untuk menstabilkan sosoknya. Pada saat yang sama, pedang petir Xiao Yu jatuh. Panggil pelindung, seru Zheng Tianyang. Seorang pelindung basal melindungi tubuhnya dan melindungi dirinya sendiri. Ini adalah semacam pelindung kekuatan pelindung basal yang unik bagi setiap orang di keluarga Zheng. Kapan? Pisau suci Raiteon terpantul. Perisai rusak plus pedang terbang yang tidak stabil. Xiao Yu mengayunkan pisaunya dan memotong lagi. Ketika pisau itu jatuh, ada 7 lampu pedang yang berkedip dengan cahaya yang menyilaukan dan dingin, dan mereka saling bersilangan untuk membentuk jaring pisau. Jika itu adalah tingkat persaingan yang sama, Xiao Yu mungkin tidak efektif. Tetapi kekuatan Zheng Tianyang jelas lebih lemah dari Xiao Yu, dan binatang pelindungnya secara alami jauh lebih lemah. Boom boom boom. Dalam suara yang menggelegar, pelindung Xuanwu hancur di tempat, dan cahaya pisau melewati tubuh Zheng Tianyang, membagi tali bahunya yang miring kembali menjadi 2. Keempat master itu tewas. Sialan, bunuh. Tatapan mata Zhu Houzhen kosong sama sekali. Wu Dongtian, Zheng Batian, dan para pemimpin keluarga Luo juga melambaikan tangan mereka. Keempat tuan menyerang pada saat yang sama. Lakukan, Xiao Yu membentak. Raungan panjang keluar. Segera aku melihat fluktuasi kekuatan dari 100 mantra tentara bayaran muda itu langsung menyala, dan kemudian terungkaplah wajah asli Lusan. Qin Sengkai, Qin Degu, Li Fengchao, Del, semua master dari keluarga Qin, keluarga Li, keluarga kerajaan Tianluo dan resimen tentara bayaran Xingluo muncul. Jika kamu tidak tinggal, bunuh. Xiao Yu berdiri tegak, dan suaranya bergetar. Kata-katanya jatuh, dan di belakang 4 keluarga Master Wu Jia, Zheng Jia, Zhu Jia dan Luo Jia terdengar lolongan panjang, dan sejumlah orang terbang dari jauh. Itu adalah master dari 2 ras, raksasa dan setan malam. Anti pengepungan, pembunuhan dimulai. Badai berdarah memenuhi langit dan perang pembunuhan yang sengit dimulai. Xiao Yu menduduki puncak, mengawasi pertempuran di bawah. Pada hari itu, para master tingkat raja tahu bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Jika mereka bertarung dengan sengit di tengah kerumunan, akibatnya mungkin akan menghancurkan orang-orang. Pada saat itu, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mereka mungkin membunuh musuh, dan mereka juga dapat membunuh orang-orang mereka sendiri. Membunuh Xiao Yu adalah kemenangan. Zhu Houzhen berteriak keras saat dia melihat skor. Sosok itu berkedip, dan seorang master tingkat Tianwang dari keluarga Qin telah bergegas ke arahnya, dan cahaya listrik seperti petir menembus kehampaan dan memotong ke segala arah. Ekspresi Zhu Houzhen sedikit berubah, dan dia bergegas kembali. Bunuh Xiao Yu. Meski begitu, Zhu Houyu masih meraung mundur. Bunuh. Untuk sementara waktu, para master dari keluarga Zhu dan Luo bergegas ke Xiao Yu dengan putus asa. Mereka hanya bersedia membunuh Xiao Yu dan menjadi prioritas pertama perjalanan mereka. Para master keluarga Qin dan keluarga Li yang berpakaian seperti tentara bayaran mencegat dan membunuh mereka di bawah kepemimpinan para master paling suci seperti Qin Sengkai, Qin Degu, dan Li Fengchao. Pada titik ini, level Raja Surgawi berlawanan dengan level Raja Surgawi, dan level suci berlawanan dengan level suci. Temukan satu sama lain dan bertarung bersama. Para raksasa telah berubah menjadi tubuh yang tingginya lebih dari 5 meter, membunuh para master keluarga Wu. Nocturne membuka busur dan anak panah mereka, pupil Nocturne terbuka pada saat yang sama, dan serangan yang luar biasa diarahkan pada para master keluarga Zheng, sehingga para master keluarga Wu, keluarga Zheng, keluarga Zhu, dan keluarga Luo malah dikepung. Xiao Yu, Wu Dongtian berkata dengan dingin. Mulut Xiao Yu sedikit miring, tangan terlipat ke belakang, menatap Wu Dongtian dengan acuh tak acuh.
Hari ini adalah kematianmu. Langit seni bela diri melangkah dalam kehampaan, dan kekuatan blokade langsung mengaduk langit dan bumi, membentuk kekuatan ruang angkasa yang agung. Kunci Xiaoyu yang mengantuk. Ini adalah teknik pertarungan luar angkasa, dan juga merupakan kekuatan kuno dari seni bela diri, pemanggilan langit dan bumi. Setelah diblokir, itu adalah kekuatan pembunuh yang merusak. Kekacauan, Xiaoyu juga melangkah maju, dan kekuatan luar angkasa yang sama agungnya melonjak. Itu adalah teknik pertarungan luar angkasa, yang juga merupakan teknik sihir tertinggi yang menyegel dunia. Yah, dua teknik pertarungan luar angkasa utama tiba-tiba bertabrakan, dan segera merobek ruang angkasa. Dunia berguncang hebat, dan bahkan lebih banyak retakan ruang muncul. Berdasarkan hal ini, hanya petarung hebat yang tingginya sekitar 50 hingga 60 meter yang langsung terlibat, dan mereka terpaksa melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu untuk mencegah celah di ruang angkasa itu menyebabkan mereka terkena pukulan yang fatal. Ruang adalah rasa hormat, waktu adalah raja. Di hadapan kedua jenis keterampilan bertarung ini, bahkan para master yang paling suci, di hadapan para master pelangi, juga terikat, dan bahkan mungkin terbunuh. Tabrakan besar keterampilan bertarung ruang angkasa. Wu Dongtian segera mendengus dan mundur selangkah. Sebaliknya, Xiaoyu tetap tidak bergerak. Kedua pria itu berdiri di atas angin dan Xiaoyu mengambil alih. Hah, wajah Wu Dongtian sangat jelek. Dia mengangkat tangan kanannya, dan membelai lintasan misterius di kehampaan. Langit dan bumi membunuh. Ambil langit dan bumi sebagai sangkar, penjarakan semua kekuatan, dan gunakan kekuatan pembunuhan tertinggi sebagai kekuatan serangan dan pembunuhan, dan bunuh semua master yang terperangkap. Ini adalah teknik pertarungan ruang angkasa super. Begitu teknik ini dilakukan, ruang dalam jarak 70 meter dari lingkaran itu langsung terikat. Kecuali untuk para master surgawi, semua master suci merasa bahwa tubuh mereka tidak terkendali dan dipenjara. Tentu saja para master suci dapat dengan mudah dihancurkan, mereka hanya dapat dipenjara, dan kekuatan mereka mengejutkan. Jika mereka tidak membebaskan diri sesegera mungkin, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan terluka. Reinkarnasi abadi. Xiaoyu membutuhkan waktu 1 menit dengan kedua tangannya, dan roda cahaya waktu segera terbentuk, langsung menutupi Wu Dongtian, dan ada kekuatan ruang untuk membungkusnya. Melawan pembunuhan siang dan tempat. Bunuh. Wu Dongtian melambaikan tangan dan menyapu, cahaya dingin yang dingin keluar. Mati. Roda cahaya waktu kental Xiaoyu memperbaiki penutup cahaya dingin dan langsung menghancurkannya. Roda cahaya waktu membesar dengan cepat, yang pada gilirannya menyelimuti kekuatan penjara langit dan bumi. Dengan suara berderak keluar, kekuatan tawanan itu hancur. Wu Dongtian, bagaimana perasaanmu tentang keterampilan bertarung waktu dan keterampilan bertarung ruang yang aku buat? Xiaoyu akhirnya mengungkapkan karakter orang gila dan tertawa terbahak-bahak. Pertarungan yang terjadi karena keterkejutan akan kata, buatan sendiri, tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap Xiaoyu dengan mata ngeri. Pertarungan waktu dan pertarungan ruang adalah dua teknik bertarung yang paling kuat, dan keduanya juga dikenal sebagai teknik bertarung tabu, dan kedua teknik bertarung yang diwariskan semuanya adalah pahlawan bergengsi dalam sejarah. Keduanya diciptakan saat mencapai puncaknya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiaoyu dapat menciptakan keterampilan pertarungan waktu dan pertarungan ruang. Yang lebih luar biasa adalah bahwa setelah bertahun-tahun dibuktikan, pembunuhan langit dan bumi, yang memimpin zaman itu sebenarnya telah dipecahkan oleh keterampilan bertarung Xiaoyu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada 4 kata ini di benak setiap orang. Jangan percaya, tetapi mereka berasal dari keluarga dan ras besar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka sangat jelas tentang keterampilan bertarung tabu, tetapi mereka belum pernah melihat keterampilan bertarung seperti itu dilakukan oleh Xiaoyu. Bagaimana Anda menciptakan keterampilan bertarung Anda sendiri melawan keterampilan bertarung tabu yang telah saya kuasai? Wu Tianmang berkata dengan suara nyaring, Dewa dari zaman kuno, dengarkan panggilan saya dan lakukan panggilan Anda. Panggilan orang kuno, hei! Sebuah desahan pelan seakan datang dari zaman kuno yang jauh, dengan kehancuran yang tak berujung, dan masuk ke telinga semua orang. Hati semua orang terguncang, lebih dari selusin orang berceceran dan jatuh ke tanah. Reinkarnasi abadi. Xiaoyu mencibir, membuka roda cahaya waktu lagi, dan mengelilinginya. Desahan itu masuk ke roda cahaya waktu dan segera menghilangkan kekuatannya. Bunuh.
Segera setelah itu, ada kemarahan yang mengerikan. Yah, terlepas dari orang-orang dari 4 keluarga besar, atau para master yang menjadi milik Xiaoyu, hampir 20 orang meledak di tempat. Kekuatannya mengerikan. Masih gelombang kekuatan yang menghancurkan dari panggilan kuno. Kekuatan mengerikan yang terkondensasi menjadi sinar meledak Xiaoyu, dan Xiaoyu masih memperbaikinya dengan roda waktu. Boom! Roda cahaya waktu meledak. Sinar cahaya yang terkondensasi juga meledak. Hilang pada saat yang sama. Xiaoyu segera menyerang. Jika dia melesat keluar dengan sengatan listrik dingin, pisau suci Leiling terbang di udara, dan pedang tajam dengan tingkat Sub-Sage muncul di belakang Wu Dongtian. Versi Zanjishu yang ditingkatkan. Baiklah, kali ini, Wu Dongtian tidak dapat melakukan panggilan kuno, menyegel langit dan bumi. Dia berbalik dengan cepat, melambaikan tinjunya, dan melesat keluar secara berurutan. Menggerakkan langit, jaga. Master seni bela diri yang telah bertarung di kejauhan dengan para Klotner yang lebih tua dari ras raksasa telah berhenti bertarung dan mengingatkan dengan keras. Kepala seni bela diri Tian yang berteriak, dan seluruh tubuh meledak dalam semangat juang yang mencengangkan. Ketika dia meninju dan mematahkan pedang suci berbentuk elemen magis, berbalik, dia sudah memiliki pedang tambahan di tangannya dan menyapu Xiaoyu. Lewat, orang-orang datang ke pisau. Seolah-olah Xiaoyu menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang. Melihat pedang dan tubuh, Xiaoyu mendesah dingin, seni bela diri yang perkasa, bunuh. Pedang panjang yang membunuhnya segera bergetar, berbalik ke arahnya, menarik lengan Wu Tiantian, dan memukulnya dengan keras. Wu Dongtian mendengus, dan pedang itu langsung meledak. Dia sendiri mundur. Xiaoyu memegang pisau di punggungnya, di belakang punggungnya, mengangkat kakinya, kaki guntur. Bang bang bang, langit runtuh. Seni bela diri Tianlian menghantam 8 kaki dan terhempas oleh darah yang menyembur dengan keunggulan. Xiaoyu tentu saja tidak mungkin berhenti di situ. Dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Wu Dongtian. Seperti cahaya, pada saat ini, Xiaoyu membawa kecepatannya hingga batasnya, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Wu Dongtian, mengayunkan pedangnya dan menebas kepalanya. Panggil pelindung. Menghadapi serangan ganas Xiaoyu, Wu Dongtian akhirnya memilih pertahanan terakhir, dan seekor naga hijau menjaganya. Pedang suci Leiling dipantulkan oleh pelindung naga biru. Perisai rusak plus pedang terbang tidak stabil. Xiaoyu kemudian menembakkan 2 pedang berturut-turut. Sikat, sebanyak 14 pisau telah berubah menjadi 2 pisau bersilangan, semuanya jatuh pada pelindung naga biru, membawa dampak yang menghancurkan. Bum bum bum, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul segera setelah perlindungan Qinglong. Keterampilan bertarung, lolongan panjang, Xiaoyu mengangkat pisau Roh Kudus, dan bayangan cahaya T-Rex terbentuk di antara dada dan perutnya, dengan cepat menyatu dengan pisau Roh Kudus, dan menyerang dengan kekuatan penghancur. Klik, pelindung Qinglong meledak, pedang suci Leiling menebas kepala Wu Dongtian. Tiba-tiba, burung gagak dan burung terdiam dalam jarak ratusan meter. Semua orang tahu bahwa penguasa Dewa Tiga Warna akan menentukan pola masa depan dan bahkan tren masa depan. Untuk saat ini, karena seni bela diri dan 2 seni bela diri utama Zheng Batian dan keluarga Zheng dengan kultivasi skala penuh dari keluarga kuno, hampir semua orang secara tidak sadar percaya bahwa Xiaoyu jauh lebih buruk daripada mereka berdua. Tetapi hasil langsungnya adalah Xiaoyu ingin membunuh Wu Dongtian. Perubahan ini dapat dikatakan membalikkan pikiran semua orang. Sikat, pisau suci Leiling jatuh, dan langit seni bela diri terbagi menjadi 2. Tetapi Xiaoyu tidak menyentuh tubuh manusia, seolah-olah memotong udara. Dia buru-buru mendongak dan melihat bahwa 10 meter di depan, Wu Dongtian muncul lagi. Berdiri, Li Fengchao, kepala keluarga Li, berseru. Kerja akrobat juga merupakan salah satu teknik pertarungan tabu, dan merupakan teknik pertarungan tabu yang paling misterius, karena juga merupakan salah satu dari 10 teknik misterius teratas. Dari semua keterampilan bertarung, di antara 2 peringkat pada saat yang sama, teknik pengganti adalah satu-satunya. Misteri dari ini adalah Anda dapat menggunakan teknik avatar alih-alih kematian tubuh. Dikabarkan bahwa Anda dapat menggunakan teknik tabu ini untuk secara paksa mengekstraksi jiwa 3 orang dan menyempurnakannya menjadi teknik avatar. Metode ini adalah yang paling kejam, tetapi efeknya sangat besar. Lebih baik menunggu 3 kehidupan lagi setelah latihannya berhasil. Aoyu, dia punya 2 pengganti. Li Fengchao berteriak. Xiaoyu mencibir,
Kalau begitu aku akan membunuhnya 3 kali lagi untuk melihat apakah dia bisa bertahan hidup. Kau ingin membunuhku, kau tidak layak. Wu Dongtian meraung. Kakekku dari keluarga kuno akan kalah darimu seorang anak laki-laki tanpa latar belakang. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia mendengar gemuruh guntur di langit. Langit masih cerah di sekelilingnya. Namun, kepala Wu Dongtian ditutupi oleh awan gelap, ular perak meraung, angin menderu, dan kekuatan tekanan yang luar biasa berlalu. Raungan, naga yang mengejutkan itu berteriak. Awan gelap itu segera berguling, dan kepala naga yang besar menonjol keluar, dan kemudian tubuh naga itu perlahan-lahan muncul. Panjangnya 100 meter dan tingginya puluhan meter, dan cahaya dingin keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Tanduk 10 meter itu dimasukkan ke langit, tajam seperti tombak, dan sayapnya terentang, sekitar 200 meter. Raja Langit menerjang. Wu Dongtian menekan dengan kedua tangan, dan naga suci besar itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantamnya. Kemudian dia melihat Wu Dongtian mengalami perubahan besar. Wajahnya tetap sama, tetapi sebuah tanduk lahir di atas kepalanya, panjangnya sekitar setengah meter, berwarna emas dan cerah, dengan sisik naga muncul dari tubuhnya, meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga puluhan kali lipat, dan deretan duri di punggungnya. Ekor naga bergoyang, dan kedua tangan dan kaki berubah menjadi sayap naga dan cakar naga. Perubahan Raja Naga. Mata Xiao Yu memancarkan cahaya dingin. Perubahan Raja Naga, yang merupakan teknik bertarung tabu yang berjalan seiring dengan perubahan iblis, jauh lebih kuat daripada perubahan hantu lainnya, dan tidak berdarah dan kejam seperti perubahan iblis, tetapi jauh lebih kuat. Karena naga yang retak di langit adalah Raja Naga legendaris, ia dapat bersaing dengan naga seperti naga roh, naga peri, naga pertempuran, naga suci emas berkepala 3, dan itu adalah yang kedua setelah Raja Naga Tyrannosaurus. Itu benar-benar mengerikan, Tiang. Transformasi Raja Naga mampu memiliki kekuatan Raja Naga yang membelah langit. Aoyu, hati-hati Zheng Zhengtian. Sebuah pengingat dari Yaking datang dari telinga Xiao Yu, berpikir tentang cara menyerang. Dia melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa Zheng Batian telah mengungkap 6 reinkarnasi, 9 surga soliter, miliknya kepada Si. Tetapi Zheng Batian tidak menyerang, tampaknya menunggu keduanya menang dan kalah. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia harus menderita kerugian yang cukup besar. Dia dapat memanfaatkannya. Taktik ini adalah pertama kalinya mereka bertiga bertemu. Pada saat itu, Xiao Yu menggunakannya dan berhasil dengan baik, mengambil Tian Sui Lingsu. Reinkarnasi. Ada 6 ruang miniatur imajiner yang berputar di sekitar tubuh Zheng Batian, yang merupakan misteri keterampilan bertarung di luar angkasa. Jika mereka memasuki salah satu ruang, mereka akan menyebabkan pukulan yang menghancurkan. Zhou Yu Tongtian, seolah-olah jalan menuju neraka telah terbuka, iblis yang tak terhitung jumlahnya Li Gui membuat geraman dan raungan yang mengerikan di tempat yang gelap itu, membuka lengannya dengan tangan Zheng Batian. Sebuah tabrakan yang hebat. Kedua tuan itu semuanya menunjukkan keterampilan bertarung tabu yang mengerikan. Yang satu akan bergerak, dan yang lainnya putus asa. Mereka dapat melancarkan serangan kapan saja untuk mengambil nyawa mereka. Tiba-tiba situasinya menjadi bergejolak. Sikat, Xiao Yu memasukkan pisau suci Leiling ke sarung pedang di bagian belakang. Sarung tangan penguasa di tangannya bersinar dengan kecemerlangan yang berapi-api dan perlahan bergerak. Dia juga akan melakukan keterampilan bertarung Seon. Raja Naga marah. Melihat ini, Wu Dongtian memimpin dalam meluncurkan serangan dengan sayap yang menyebar seperti naga kecil, melesat keluar dengan listrik, membawa kekuatan yang menghancurkan segalanya. Zheng Batian juga tiba-tiba menatap matanya. 6 pusaran ruang kecil di sekelilingnya dengan cepat berputar, dan jalan menuju neraka yang terbuka di antara kedua tangannya juga mulai melepaskan. Kekuatan kematian. 18 naga tempur berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia. Tangan Xiao Yu diikat bersama, jari manisnya melengkung ke atas, dan 8 jari lainnya dilipat untuk membentuk bentuk bukaan naga, dan menuju ke titik tertinggi. Raungan, suara naga yang terkejut mengguncang langit. Awan hitam pekat yang muncul di langit karena perubahan Raja Naga meledak seketika, menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh 18 naga perang Jin Cancan sekujur tubuh. Naga tempur, yang kedua setelah Tyrannosaurus Rex, adalah Raja Naga yang setingkat dengan Cleopatra. 18 naga tempur meraung dan bergegas pergi ke segala arah. Terpenjara, di mana 18 naga tempur lewat,
kekuatan pengekangan yang mengesankan segera terbentuk, yang merupakan teknik pertempuran ruang angkasa unik dari Cao Tiandi, yang memenjarakan ke segala arah. Raungan, seekor naga tempur yang sangat besar naik ke langit, melayang di atas kepala Xiao Yu, meraung, dan segera melihat 8 naga tempur berbaris satu sama lain, membentuk 4 roda cahaya, membunuh Zheng Batian dan Wu Dian 2 orang. Di bawah roda waktu, siapa yang bisa menolak? Bum 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 bum. 6 reinkarnasi Zheng Batian dan Zhou Yu Tongtian bertarung satu demi satu. Wu Dongtian Dragon King Transformer juga memainkan 4 cahaya dan bayangan berbentuk naga, satu demi satu. Ada raungan seketika. Dengan Xiao Yu sebagai pusatnya, terdengar ledakan suara yang keras dalam jarak 100 meter dari lingkaran itu. Ketika semuanya tenang, Zheng Batian dan Wu Dongtian melihat ada darah mengalir ke belakang di sudut mulut mereka. Bunuh! Teriak Xiao Yu. 8 naga tempur yang tersisa naik ke langit dan membunuh 2 orang, panggil pelindung. Panggil pelindung. Wu Dongtian dan Zheng Batian sama-sama mengeluarkan suara gemuruh pada saat yang bersamaan. Mereka selalu memilih teknik bertarung terakhir untuk menyelamatkan hidup mereka, yaitu pelindung naga biru dan pelindung basal. Kedua pelindung itu segera melindungi mereka. Baiklah, 8 naga tempur menyerang 2 pelindung. Kekuatan binatang pelindung itu langsung meledak, dan kedua tuan itu menyemburkan darah dan terbang keluar pada saat yang bersamaan, dan tubuh mereka dipenuhi luka yang dalam. Entahlah, Xiao Yu mengangkat tangannya, dan 6 pisau terbang Xing Yue ada di tangannya. Siapa yang akan kuserahkan plus naga terbang di langit plus naga melolong langit plus pedang terbang tak pasti. Penggabungan besar dari 4 keterampilan bertarung. Xiao Yu menjabat tangannya dan menembak, mengambil 2 di antaranya. Raungan, raungan. Dalam suara tabrakan pisau terbang Xing Yue, 2 Tyrannosaurus Rex tiba-tiba muncul, menghantam kedua tuan itu dengan sikap menghancurkan dunia. Semua orang terkejut lagi. Jika dikatakan bahwa 18 naga tempur berkumpul dalam 1000 awan, keabadian berputar mengelilingi dunia, mereka terkejut, maka gerakan membunuh adalah untuk menakut-nakuti mereka. Karena ini adalah perpaduan dari 4 teknik bertarung. Penting untuk diketahui bahwa tidak peduli tinju naga atau pedang terbang yang tidak stabil, semuanya adalah keterampilan bertarung super yang dapat bersaing dengan keterampilan bertarung abnormal dari keterampilan bertarung waktu dan keterampilan bertarung ruang. Menggabungkan keterampilan bertarung seperti itu, pemaksaan secara alami lebih mengerikan. Sikat, sosok Wu Dongtian menghilang lagi. Dia sekali lagi kehilangan boneka pengganti, melarikan diri sejauh 10 meter dan bersembunyi di bawah perlindungan tuan keluarga Wu. Tetapi Zheng Batian tidak seberuntung itu, dia tidak memiliki operasi boneka pengganti. Binatang buas. Melihat ini, tuan berikutnya dari kelas paling suci yang paling dekat dengan Zheng Batian melihat situasinya, berusaha mati-matian untuk bangun, tetapi dia terlalu terburu-buru untuk menunjukkan kekuatannya yang terkuat, mengayunkan pedangnya dengan sekitar 60% dari kekuatannya. Sebuah pisau patah, cahaya dan bayangan T-Rex pecah. Pria yang sama juga memegang pisau patah di tangannya. Dia sendiri mengerang, memuntahkan darah, dan menyerang dengan hanya sebagian dari kekuatannya. Bagaimana menghadapi trik membunuh Xiao Yu yang hebat? Xiao Yu bergerak dengan kedua tangannya. 6 pisau terbang Xing Yue kembali ke tangan mereka. Dia sekali lagi mengeluarkan pisau terbang Xing Yue ke-7. Perisai rusak plus pedang terbang yang tidak stabil. 7 pisau terbang Xing Yue terbang keluar pada saat yang sama. Kali ini, pisau terbang saling bertabrakan, terus-menerus mengubah lintasan terbang, dan juga mengandung kekuatan untuk menghancurkan pertahanan, sekali lagi menutupi Zheng Batian. Master paling suci ingin melakukan tembakan lagi, tetapi sudah terlambat. Jane dihentikan oleh Master paling suci dari resimen tentara bayaran Xingluo, dan dia hanya bisa melihat Zheng Batian jatuh ke dalam krisis. Aurora, pada saat hidup dan mati, Zheng Batian menyilangkan tangannya dan mendorong ke depan. Cahaya gelap seperti tali terbang keluar dari tangannya. Dang, cahaya itu mengenai 3 pisau terbang Xing Yue, menyebabkannya berubah arah, dan mengenai 4 pisau terbang Xing Yue lainnya, tetapi alih-alih jatuh seperti yang diinginkannya, 7 pisau terbang Xing Yue mengubah arah mereka lagi, dan kilat baru saja melesat. Yah, 7 sinar dingin meninggalkan 7 luka di wajah, dada, kaki, dan lengan Zheng Batian, yang bisa melihat tulang-tulang Bai Shen. Mereka berbalik dan berbalik lagi. Ruang tumpang tindih. Zheng Batian yang terluka parah mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk melakukan teknik bertarung tabu tingkat atas lainnya. Tubuhnya sedikit gemetar,
dan ada ruang yang tumpang tindih segera. Dia hanya melangkah maju dan dirinya sendiri muncul di balik 7 pisau terbang Xingyue itu, teknik tumpang tindih ruang misterius. Setelah melakukan teknik ini, Zheng Batian akhirnya kehabisan tenaga dan pingsan di tempat. Dia juga berada di bawah perlindungan keluarga Zheng dan ditangkap oleh seorang master keluarga Zheng. Xiao Yu memberi isyarat dan mengambil kembali 7 pisau terbang Xingyue. Mengapa tidak menunggu sampai saat ini? Xiao Yu bernyanyi. Dengan perintah, para master dari 6 kekuatan utama raksasa, Setan Malam, keluarga Qin, keluarga Li, keluarga kerajaan Tianluo, dan resimen tentara bayaran Xingluo mengeluarkan teriakan panjang, dan pertempuran pembunuhan dimulai lagi. Saat Xiao Yu mengalahkan 2 master Wudong Tian dan Zheng Batian, para master dari 6 kekuatan partai yang terstimulasi segera menjadi antusias. Adapun para penguasa dari 4 keluarga kuno, yaitu keluarga Wu, keluarga Zheng, keluarga Zhu, dan keluarga Luo, moral mereka telah turun hingga ke titik beku. Mana mungkin masih ada perang yang sia-sia. Selain itu, para penguasa dari para raksasa dan Nocturne telah bergabung, yang membuat jumlah Xiao Yu menjadi dominan. Untuk sementara, pertempuran itu hanya berlangsung satu sisi. Para penguasa dari 4 keluarga kuno utama meninggalkan hampir 100 mayat dan melarikan diri. Pertempuran telah berakhir. Dengan kemenangan Xiao Yu, yang terpenting adalah kekalahan Xiao Yu atas Wu Diantian dan Zheng Batian. 2 tuan dengan Dewa 3 warna adalah yang paling kritis. Pertempuran ini juga akan membuat ketakutan terakhir keluarga Wang dan keluarga Xing menghilang sepenuhnya. Mereka akan mendukung Xiao Yu dengan sepenuh hati. Demikian pula, 4 keluarga besar kuno Wuhan dan Zheng Xiao, yang selalu percaya diri sebagai yang dominan, telah merasakan tekanan berat. Mereka tidak memiliki keuntungan tetapi lemah. Karena Xiao Yu lebih kuat. Di bawah kaisar pertempuran, semuanya adalah semut. Ini adalah hal yang paling jelas bagi para kepala 7 keluarga besar kuno. Oleh karena itu, kekuatan Dewa 3 warna Tuhan akan memainkan peran yang menentukan di masa depan, dan dalam masa pertumbuhan mereka akan melakukan yang terbaik. Semua target harus dibunuh, tetapi kelompok pembunuh dari semua pihak baru saja diluncurkan, tetapi menemukan bahwa Wu Diantian, Zheng Batian menyembunyikan tempat rahasia keluarga Wu dan keluarga Zheng. Xiao Yu pergi ke kota besi yang merepotkan. Kota Tizan adalah keluarga Liu, keluarga Ling, keluarga Yan, keluarga Gao, keluarga Luo, keluarga Zhu, keluarga Giant, keluarga Night Demon, keluarga Sipwine, keluarga Mo, keluarga Evil Spirit, Del. Kekuatan hukum sihir yang ditetapkan bersamaan dengan 4.000 tahun yang lalu tidak dapat dimasuki kecuali orang tersebut berusia di bawah 30 tahun. Kelompok pembunuh semuanya adalah master dari kelas Raja Surgawi, bahkan pada usia beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Bagaimana mereka bisa memasuki kota perang besi, tetapi ketiga kelompok pembunuh itu kembali tanpa hasil. Xiao Yu dan Yaking juga membawa 100 tuan muda dari keluarga Qin, keluarga Li, dan resimen tentara bayaran Xingluo ke kota Tizan, dan penampilan mereka juga membuat 4 kekuatan gila, 80, dan 12 kota Tizan menjadi satu zen, satu demi satu mengirim ahli rahasia untuk mengamati secara diam-diam, sampai mereka memasuki Yanlingwu di Manor di Tizancheng. Yanlingwu juga memasuki kota Tizan 2 bulan lalu. Saat itu, dia hanya memimpin para master dari keturunan 4 keluarga macan tutul salju utama seperti Dele. Sekarang ada sekitar 200 orang yang berkumpul, ditambah 100 orang yang dibawa oleh Xiao Yu. Jumlah orang telah meningkat menjadi 300, dan telah mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan 4 kekuatan gila. Anda harus tahu bahwa di kota perang besi, 4 orang gila, 8 orang gila dan 4 orang gila adalah yang paling kuat. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan pribadi yang kuat, tetapi tuan mereka juga elit. Mereka tidak boleh berada di atas level awan, jadi tidak banyak orang, tetapi mereka semua jadilah kuat. Kakak Yan, Xiao Yu menemukan bahwa hanya 4 saudara laki-laki, seperti Dele, yang menyambutnya, dan bertanya. Dele berkata, Nona Yan diundang oleh keluarganya. Orang-orang dari keluarganya, keluarga Liu, kata Xiao Yu. Yah, dia Liu Jing, salah satu dari 8 orang termuda di kota Tizan. Deler menjawab, Liu Jing ini datang ke kota Tizan 6 bulan lalu. Ketika dia datang sendiri, dia telah menarik lebih dari 100 orang dan mengaku 8 orang. Kurang satu, Nona Yan bermaksud untuk berdiskusi dengannya,
dan kita berdua akan bersatu untuk membentuk pasukan kelima di kota perang besi. Mereka duduk di aula depan. Xiao Yu bertanya, apakah kalian pernah berhubungan sebelumnya? Tidak, orang ini tidak pernah mengungkapkan nama aslinya, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah keluarga Liu, tetapi Nona Yan melihatnya kemarin sebelum dia mengenalinya. Kata Dele. Xiao Yu mengangguk. Pada saat ini, seseorang datang untuk melaporkan bahwa keempat orang gila itu datang sebelum memasuki rumah Yan Lingu. 4 orang gila datang sebelum meludah. Xiao Yu juga tahu bahwa dia pasti diarahkan pada dirinya sendiri. Memikirkan serigala gila Yan Zesheng di antara keempat orang gila itu, dia tidak bisa menunggu. Saat itu, Glik menyerang Xiao Yu dengan jarum terbang yang mengandung racun aneh. Inilah yang disebut serigala gila Yan Zesheng. Jelas, tujuannya adalah untuk membuatnya tidur dalam tidur panjang seperti ayahnya Xie Gan. Oleh karena itu, Xiao Yu memiliki alasan untuk percaya bahwa Yan Zesheng, serigala gila, terkait erat dengan pelaku yang membuat ayahnya Xie Gan tidak sadarkan diri sejauh ini. Keluar dan lihat, kata Xiao Yu. Yaking ada di samping, Dele dan keturunan lain dari 4 keluarga macan tutul salju mengikuti, dan sekelompok orang berjalan keluar dari aula depan. Dari kejauhan, mereka melihat 4 tuan berdiri di pintu rumah. 4 tuan muda berjalan di belakang mereka. Ada 2 tuan muda yang kuat seperti pengawal. Mata keempat orang itu juga tertuju pada tubuh Xiao Yu. Saling memandang. Pria di paling kiri adalah beruang gila Alpine. Ini adalah pria dari keluarga kuno, dan dikatakan sebagai salah satu dari 3 tokoh terkemuka generasi muda, kuat dan master tingkat pelangi. Dele berbisik. Xiao Yu menatap dingin yang tinggi. Sebagai salah satu keluarga besar di zaman kuno, keluarga Gao cukup kuat, dan keluarga Gao sekarang sangat dekat dengan keluarga Han, dan jika Yulan Hanlan adalah orang pertama yang menemukan bahwa Xiao Yu memiliki obat mujarab 3 warna, itu adalah yang pertama memilih untuk menembak Xiao Yu, dan menembaknya 2 kali dan 2 kali. Ini belum lagi, keluarga Gao dan keluarga Raja Tentara Bayaran memiliki dendam terdalam. Sekarang keluarga Raja Tentara Bayaran telah memasuki keluarga Xie di kota Langya. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yu adalah pendukung yang paling kuat, jelas bahwa beruang gila Alpine ini memusuhi Xiao Yu dan tidak bisa berteman. Tingginya sekitar 2 meter, dengan pinggang besar dan pinggang bundar, pedang besar di punggungnya, lengan melingkari dadanya, dan sepasang mata bersinar menatap ke atas dan ke bawah ke Xiao Yu. Kulitnya tampak seperti kulit kayu dan kemeja dadanya sedikit tidak diikat. Aku bisa melihat bulu dada hitam panjang, aku benar-benar merindukan beruang besar. 2 pengawal di belakang Alpine juga tingginya 2 meter, semuanya dengan lengan tergenggam, kaki mereka terpisah, dan aku terlihat kuat, keduanya membawa pedang besar, dan mereka mengendus di plakat mereka dengan pola beruang asterisk. Itu adalah tangan beruang gila Alpine. Situasi di kota Tizan sangatlah istimewa, dan pertempuran dapat terjadi hampir kapan saja, jadi tidak seorang pun yang mengembalikan senjatanya ke tubuhnya atau memegangnya di tangannya. Dealer menjelaskan dengan suara rendah, di samping Alpine, ada elang gila Zhang Yunlong. Ia memiliki sejarah yang sangat misterius. Dikatakan bahwa ia adalah anggota pinggiran dari sebuah keluarga besar. Keluarga spesifiknya tidak diketahui, tetapi bakat orang tersebut sangat tinggi sehingga ia secara resmi menjadi anggota keluarga besar itu dan memiliki identitas tertentu adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena teknik bertarung yang aneh yang dipraktikkan. Kepemilikan Sword Dog. Teknik bertarung ini memiliki efek yang sama dengan transformasi Raja Naga dari Naga Wuling Tian yang dimiliki Xiao Yu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa transformasi Raja Naga Wulong Tian memiliki beberapa kemampuan, hanya melemah, tetapi kepemilikan pedang dan elang berbeda, gagal memasuki jajaran keterampilan bertarung tabu, memiliki beberapa kemampuan misterius pedang Warcraft yang aneh. Xiao Yu menatap elang gila Zhang Yunlong. Orang ini tidak memiliki tampilan yang sombong, tetapi memiliki wajah yang tersenyum, saat ini dengan senyum, matanya menyipit, memegang pedang di dadanya, penampilannya tidak menonjol, hidungnya memiliki ciri-ciri yang paling khas, hidung dan telinga elang yang khas lebih kecil dari orang biasa. Saya tidak tahu apakah pedang yang dipegang di tangannya juga berbeda karena praktik kepemilikan pedang dan elang. Gagangnya sebenarnya berbentuk elang pedang. Saat berjabat tangan, itu tampak seperti elang berbilah yang melebarkan sayapnya, dan sayap itu dibentuk oleh bilah tajam. Itu dipegang di tangan dan dilindungi oleh bilah ini. Itu juga dapat menyerang musuh. Itu mengerikan.
Dua pria di belakang Zhang Yunlong juga memegang pedang di dada mereka. Senjata mereka mirip dengan pedang tajam khusus Zhang Yunlong, tetapi mereka tidak memiliki makna tajam seperti itu. Di samping Zhang Yunlong adalah Shao Jie yang gila, ini adalah karakter. Bisik Deler. Bagi Dele, itu tidak akrab, tetapi dalam kontak singkat, Xiao Yu tahu bahwa Dele selalu bangga dan dapat membuatnya memuji, tetapi tidak banyak, bagaimana mengatakannya. Orang ini tidak memiliki latar belakang. Tampaknya dia berasal dari keluarga kecil di kota Tier 2 Kekaisaran Turo. Dia belum mengembangkan keterampilan bertarung yang kuat. Dia sepenuhnya adalah keterampilan bertarungnya sendiri. Dia baru berusia 23 tahun. Ini adalah alam tingkat pelangi, kata Dele. Oke, Xiao Yu ragu. Dele Zeng memfokuskan kepalanya. Jika ini benar, maka Xiao Yu juga akan melihat sekilas Kuang Biao Shao Jie. Seseorang dengan sedikit latar belakang dapat begitu maju untuk mencapai ketinggian ini, dan semua keterampilan bertarungnya dibuat sendiri. Sungguh menakjubkan. Setidaknya sebagian besar keterampilan bertarung yang dikuasainya di Xiao Yu adalah beberapa keterampilan bertarung yang diturunkan. Orang ini adalah hantu. Terlebih lagi, kekuatan Shao Jie dapat dilihat dengan mendengarkan namanya. Apa itu Biao? Yaitu, harimau bersayap, dapatkah itu lemah? Xiao Yu dan Kuang Biao Shao Jie saling berhadapan. Keduanya saling memandang. Kuang Biao Shao Jie memiliki wajah yang tajam, sepasang mata harimau, hidung lurus dan mulut lebar, yang sangat mirip manusia, dengan tubuh yang panjang, sekitar 1,5 meter, berdiri dengan pedang besar, berdiri di sana, dan memiliki momentum tertentu. Yang terakhir adalah serigala gila Yan Zeseng. Kata Xiao Yu. Dele mengangguk pelan dan berkata, itu dia. Orang ini adalah anggota keluarga Yan dari keluarga kuno. Dia juga pemimpin generasi muda keluarga Yan. Julukannya adalah serigala gila, tetapi semua orang diam-diam memanggilnya serigala Yin, sangat jahat, suka menggunakan beberapa konspirasi dan trik untuk berurusan dengan orang lain, untuk mengatakan bahwa kota pertempuran besi itu gila 4, kekuatan serigala gila Yan Zeseng seharusnya yang terkuat, dan kekuatannya juga yang terkuat, penghuninya hanya berjarak 1 jalan dari kita. Petik 2. Pertama kali saya melihat musuh yang mungkin ini, suasana hati Xiao Yu rumit. Kecemasan bahwa saya tidak sabar untuk segera mengambilnya sangat kuat. Untungnya, Xiao Yu sekarang semakin stabil dalam keadaan pikirannya. Terutama setelah mengalahkan Wu Dongtian dan Zheng Batian, dia tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Xiao Yu memperhatikan dengan saksama. Serigala gila Yan Zeseng terlihat sangat ganas. Matanya berubah menjadi hijau. Sulit membayangkan bagaimana dia tumbuh dewasa, atau dia mempraktikkan semacam teknik pupil, menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam, tersenyum. Melihat Xiao Yu, dengan kepalanya sedikit dimiringkan, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kamu Xiao Yu, kata Yan Ze. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatapnya, kamu Yan Zeseng, penguasa Glik. Tepat sekali, Yan Zeseng tidak menyangkal, kamu mengirim Glik untuk membunuhku. Kata Xiao Yu, itu benar, kata Yan Ze sambil menyeringai. Kamu sangat mematikan, tetapi di kota besi ini, aku khawatir hidupmu akan sia-sia. Sebenarnya mengakui, Xiao Yu tidak menyangka orang ini begitu sederhana. Kuang Qiong berkata, kami di sini dengan 4 orang gila, dan kamu hanya memperlakukan tamu seperti ini. Tidak mengundang kami masuk, melirik beruang gila itu. Dengan tinggi dan dingin, Xiao Yu tersenyum ringan, dan berkata, 4 orang, silakan. 4 orang gila memasuki istana. Xiao Yu duduk dengan Ma Jindao di tengah, dan Yaking berada di sampingnya. Meskipun dia sangat tinggi, tetapi karena dia adalah peran pengawal eksternal, dia biasanya akan menjadi pengawal eksternal, meskipun dia adalah pengawal. Sangat tidak bertanggung jawab. Dele dan 4 keturunan keluarga macan tutul salju lainnya berdiri di samping. Halo, Yang Mulia, duduk di kursi utama begitu saya datang. Saya pikir 4 identitas Drex bagus. Ternyata itu adalah anjing pelari Anda. Yan Ze, serigala gila tertawa. Ini provokasi. Xiao Yu tidak repot-repot berbicara dengannya, tetapi dia menjadi lebih waspada. Orang ini benar-benar pendatang yang buruk. Saya khawatir tidak ada niat baik di sini. Saya menunggu Xie Shao untuk menyelamatkannya, jadi seharusnya begitu. Dele berkata dengan lemah. Keempat kata gila itu semuanya tercengang. Dalam 2 bulan terakhir,
Yan Lingwu membawa keempat orang itu ke kota perang besi. Dapat dikatakan bahwa mereka berperang melawan Barat. Mereka hanya meletakkan jalan seperti itu. Sementara itu, terlepas dari kekuatan Yan Lingwu, keempat orang itu sendiri membuat keempatnya sangat iri. Kekuatan mereka mungkin tidak sebagus Yan Lingwu, tetapi karena kekhasan macan tutul salju, efektivitas tempurnya benar-benar kuat, yang tidak kurang dari 8, dan bahkan Dele sendiri lebih kuat dari 8. Tanpa diduga, keempatnya bersedia bermain untuk Xiaoyu. Yah, itu tidak sederhana. Dalam hal ini, Yang Mulia ada di sini kali ini. Yan Lingwu mereka hanya berdiri di depan, dan Anda adalah orang yang sebenarnya di balik layar. Serigala gila Yan Ze berkata. Ketika dia mengatakan ini, dia menunjukkan bahwa Xiaoyu sangat ganas dan ingin melakukan sesuatu pada keempat orang gila itu. Tujuannya tidak lain adalah untuk memprovokasi keempat orang gila itu agar menjadi musuh Xiaoyu. Biao Shaojie yang gila dan elang gila Zhang Yunlong tampak acuh tak acuh, tanpa ekspresi apapun. Mereka tidak terprovokasi oleh serigala gila Yan Zeseng, kecuali kekonyolan wajah beruang gila Alpine. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyu, dia mengeluarkan suara mengejek. Sepasang mata Xiaoyu tidak terlihat sama sekali. Xiaoyu melihat di matanya, mencibir di dalam hatinya, dan Gao Han tampak sombong, tetapi dia tidak berpikir begitu, hanya karena Deler berkata, Gao Han adalah salah satu dari 3 tokoh terkemuka generasi muda keluarga Gao. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya kekuatan tempur yang angkuh, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan. Penampilan orang ini yang sombong dan arogan harus memiliki ketangkasan yang halus, cerdas. Kamu benar atau salah, kata Xiaoyu ringan. Apa maksudmu? Teriak Yan Ze. Xiaoyu terkekeh pelan, ya, karena aku sudah lama berkata kepada Sister Yan, dan aku ingin pergi ke Iron War City bersamanya, tetapi tidak benar, karena aku datang ke Iron War City, tidak ada alasan lain, hanya untukmu serigala gila Yan Zeseng. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, ketiga orang gila lainnya semua menatap Yan Zeseng, si serigala gila. Jelas, kedua belah pihak sudah dalam keadaan tegang. Haha, itu kehormatan serigala gilaku Yan Zeseng. Yan Zeseng tertawa keras. Itu memang kehormatanmu? Xiaoyu tersenyum dan berkata, aku sedang memikirkannya sekarang, apakah aku harus mengambil kesempatan untuk mengalahkan serigala gilamu? Oh, dua pengawal dekat di belakang serigala gila Yan Zeseng bergerak maju pada saat yang sama, dan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata. 3 orang gila lainnya semua tampak seperti tersenyum. Melambaikan tangannya, Yan Zeseng, si serigala gila, menenangkan kedua anak buahnya. Kemudian dia berkata, sejauh yang aku tahu, Xiaoyu Gui adalah salah satu dari 3 master dengan master 3 warna. Ya, aku benar-benar tidak percaya kamu akan memanfaatkanku. Mungkin tidak begitu, Xiaoyu berkata dengan ringan. Si gila Shaojie tiba-tiba berkata, kalau begitu, apakah aku akan menunggu untuk mengganggu mereka berdua? Kurasa kita bisa pergi lebih dulu. Shaojie, jangan lupa tujuan perjalanan kita. Si beruang gila mendengus. Melihat ini, Xiaoyu mengerutkan kening. Deler segera berbisik, badai Shaojie dan serigala gila Yan Zeseng memiliki sedikit dendam, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Si beruang gila selalu dekat dengan serigala gila Yan Zeseng, dan elang gila Zhang Yunlong sangat rendah hati. Semua pihak memiliki hubungan normal dan tidak menonjol. Ternyata hubungan itu cukup rumit. Xiaoyu menatap matanya dan diam-diam menghitung bahwa tujuan utamanya tidak diragukan lagi adalah serigala gila Yan Zeseng, dan sisanya bukanlah kuncinya. Gao dan Yan adalah satu keluarga, dan tampaknya itu benar. Kuang Biao Shaojie mencibir bibirnya, mengingatkan si beruang gila Alpine, dan berkata dengan sedikit ironi. Terjebak, beruang gila Gao Han berdiri dengan arogan, dan berkata dengan dingin, Shaojie, katakan dengan jelas, apa yang membuatku menjadi keluarga Gao dan Yan. Kau tahu itu? Cyclonus Shaojie berkata dengan ringan. Kau, beruang gila itu marah. Melihat bahwa mereka akan memulai, Zhang Yunlong, si elang, berkata dengan ringan, 2 orang, kita tampaknya telah melupakan tujuan perjalanan ini, dan ini adalah tempat orang lain, tetapi bukan tempat kalian berisik. Beruang gila Gao Han yang marah duduk dengan ganas, sepasang mata beruang masih menatap Biao Shaojie yang gila, tetapi Shaojie tampaknya tidak melihatnya. Serigala gila Yan Zeseng juga tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa orang datang kepadaku, apa tujuannya?
Xiaoyu mendengarnya. Mereka datang ke sini untuk melakukan sesuatu, tidak seperti untuk berdemonstrasi. Zhang Yunlong, si elang berkata, bukan masalah besar, aku hanya berharap Nona Yaking akan meninggalkan kota perang besi. Kenapa? Tanya Xiaoyu. Karena kota perang besi melarang masuknya 7 keluarga besar dan kuno. Zhang Yinglong, seekor elang, berkata dengan ringan. Itu adalah aturan kota perang besi untuk bergabung. Yaking mengangkat alisnya dan berkata, mengapa aku tidak pernah mendengar aturan ini? Zhang Yunlong, seekor elang, tidak berbicara. Serigala gila Yanze berkata sambil tertawa, itu karena Nona Yaking tidak pernah menganggap serius kota perang besi, jadi dia tidak peduli. Jika aku tidak pergi, kata Yaking. Serigala gila Yanze mengangkat bahu dan berkata, Nona Yaking tidak pergi, kami tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi ya, dalam hal ini, para penguasa generasi muda dari 4 keluarga besar kuno dari keluarga Wu, keluarga Han, keluarga Xiao, dan keluarga Zheng juga bisa bersikap adil. Memasuki kota perang besi benar-benar akan menjadi kacau. Petik 2. Itu ancaman. Xiaoyu mengerjapkan mata dinginnya. Jelas itu ancaman, tetapi dia tidak punya cara. Jika tuan muda dari keluarga Wu, keluarga Xiao, keluarga Zheng, dan keluarga Han memasuki Tiancheng, maka segalanya akan menjadi semakin rumit, dan dia hampir 3 hari yang lalu. Itu adalah kegagalan bagi keluarga Wu dan keluarga Zheng, dan mereka hampir membunuh Wu Dongtian dan Zheng Batian. Jika kedua belah pihak datang, Wu Dongtian dan Zheng Batian pasti tidak akan datang, jadi ada kemungkinan untuk bergabung melawannya. Bagaimanapun, dia memiliki 3 sejin dan, yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuhnya sebelum dia tumbuh menjadi kaisar perang. Xiaoyu menatap Dele. Dele tersenyum pahit, saya telah mendengar lebih dari sekali bahwa Ratu Kupu-Kupu dan Ratu Mei dicegah memasuki kota. Apa yang dikatakan Yan Zesheng seharusnya benar. Jika demikian, Yaking harus pergi.